Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tips bagaimana agar kita menjadi pribadi yang penyabar, yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu Ta'ala. Penjelasan atas kalam ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada perkara yang keempat yang bisa membantu kita menjadi pribadi penyabar. Namun sebelumnya kita ulang sedikit pelajaran kita yang terdahulu yang telah kita terangkan. Ada 3 tips bagaimana agar kita menjadi seorang yang sabar, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama, bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang sabar tatkala diganggu oleh manusia, di dalam menyikapi gangguan manusia. Itu penjelasan utuhnya. Yang pertama, lihat kepada siapa yang telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang mengganggu itu atas kita. Siapa yang telah menetapkan dan mentakdirkan hal itu terjadi menimpa kita? Dan tentu saja jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihatlah Allah yang telah menetapkan ini menimpa Anda. Dengan demikian ini akan membantu kita untuk menjadi sabar. Yang kedua, lihatlah kepada dosa kita. Karena tidaklah Allah menimpakan ujian musibah berupa gangguan manusia atas kita, melainkan karena sebab dosa kita. Nah, kalau kita sudah melihat ini karena dosa kita, maka kita akan lebih sibuk untuk istighfar dan taubat dibandingkan dengan kita menuntut pembalasan. Jadilah kita pribadi penyabar. Yang ketiga, yaitu lihatlah kepada balasan yang Allah siapkan bagi orang yang sabar dan memaafkan. Allah menjanjikan balasan di sisinya bagi orang yang memaafkan dan sabar. Nah, kalau kita lebih memilih balasan dari Allah di akhirat, tentu kita akan meninggalkan orang-orang yang telah mengganggu kita. Nah, inilah 3 yaitu tips yang telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya. Dan sekarang kita masuk pada kajian yang keempat atau pembahasan yang keempat, tips yang keempat. Silakan dibuka halaman 17 bagi yang memiliki kitabnya. Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ar-rabi'u, yang keempat. Tips kiat yang keempat agar kita bisa bersabar atas gangguan manusia. An yashhada, hendaknya ia menyaksikan, annahu idza afa wa ahsan, bahwasanya tatkala ia memaafkan dan berbuat baik,
awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi. Maka yang demikian itu bisa mewariskan kepada dirinya salamatul qalb, selamatnya hati ini, li ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya. Ya, bagaimanapun juga orang-orang yang ganggu kita itu saudara kita. Apabila dia seorang muslim dan mukmin yang jatuh pada dosa kezaliman yang itu menimpa diri kita, mereka juga saudara kita. Kalau kita memaafkan, kalau kita bersabar, maka akan timbul di dalam hati kita selamatnya hati kita, salamatul qalb, selamatnya hati kita terhadap saudara-saudara kita. Wa naqaihi, dan jernihnya hati, minal ghisyi wal ghilli, dari kecurangan, dari kedengkian, wa talabil intiqami wa iradati syarr, dari menuntut balas dan ingin berbuat buruk. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa bersabar dan memaafkan, maka ini akan menjadikan kita memiliki hati yang jernih, hati yang bersih terhadap saudara-saudara kita. Menghilangkan kedengkian, menghilangkan penuntutan balas dan keinginan untuk berbuat buruk kepada mereka. Wa hasala lahu, maka akhirnya ia pun meraih min halawatil afwi, lezatnya, manisnya memaafkan. Ya, manisnya rasa memaafkan. Ma yazidu ladzatahu wa manfa'atahu ajilan wa ajilan, yang mana ini lebih banyak kelezatannya dan manfaatnya, baik disegerakan di dunia, wa ajilan, ataupun ditunda nanti di akhirat, alal manfaatil hasilati lahu bil intiqam adha'afan mudha'afatan, dibandingkan dia mendapatkan manfaat dengan penuntutan balas dendam lebih banyak lagi, adha'afan mudha'afatan, berlipat-lipat. Mungkin dengan menuntut balas kita akan mendapatkan manfaat, kita akan mendapatkan kesenangan. Tapi jika dibandingkan dengan memaafkan dan bersabar, maka kesenangan yang didapat, ketenangan yang diraih, manfaat yang didapat lebih banyak berlipat-lipat. Baik manfaat itu di dunia berupa apa tadi? Salamatul qalb. Ya ikhwan, orang punya hati yang jernih di zaman ini langka. Orang yang bisa menghilangkan kedengkian terhadap saudaranya, ini hal yang sangat langka. Jangankan pada orang-orang awam, pada orang-orang yang berilmu, ini masih mungkin terjadi. Bagaimana kedengkian yang muncul antara para penuntut ilmu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Dengki, iri, tatkala ada kawannya yang mungkin lebih terkenal daripada dirinya. Tatkala mungkin ada kawannya, teman seangkatannya, atau bahkan mungkin juniornya yang lebih diterima masyarakat dibandingkan dengan dirinya. Padahal sama-sama pendakwah yang mengajarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi gara-gara dengki, iri, hasad, hatinya kotor. Padahal itu kepada sesama kawan seperjuangan di dalam dakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apalagi kepada orang-orang yang biasa. Ya. Maka salamatul qalbi ini hal yang sangat-sangat nikmat. Orang kalau memiliki, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala jernihnya hati terhadap saudaranya kaum muslimin, maka ini kesenangan, kenikmatan, kelezatan, ketenangan yang luar biasa. Dan itu dimulai dari apa? Berlatih untuk memaafkan dan bersabar atas gangguan yang ia terima.
dari manusia-manusia yang lainnya. Maka Syekh Islam menjelaskan, manfaat yang diraih dengan memaafkan, maka kelezatannya, kenikmatannya lebih berlipat-lipat dibandingkan dengan kenikmatan sesaat dengan membalas. Ya, dengan menuntut haknya. Meskipun telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, boleh kita membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Tidak boleh lebih dari itu. Tapi yang paling afdal adalah memaafkan dan bersabar. Kemudian beliau membawakan ayat Al-Qur'anul Karim, wa yadkhulu fi dzalika qauluhu ta'ala, dan ia masuk di dalam firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ini sudah kita bahas pada ayat sebelumnya ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yaitu surat Al-Imran ayat ke-134. Fayasiru mahbuban lillah, maka ia pun menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Wa yasiru haluhu halaman ukhidha minhu dirhamun. Kemudian Syekhul Islam memberikan perumpamaan. Maka jadilah keadaan orang ini, keadaan orang yang memaafkan, bersabar, tidak memilih balas dendam. Haluhu, keadaannya, halaman ukhidha minhu dirhamun, seperti keadaan orang yang memiliki 1 dirham lalu diambil, dirampas. Fa'uwidha alaihi, tetapi diganti 1 dirham yang dirampas tadi diganti atasnya ulufan minad dananir, beribu-ribu dinar. Coba ya, dalam urusan dunia kita punya uang 1 dirham diambil diganti dengan 1000 dinar. Siapa yang enggak mau? Siapa yang enggak mau? Semua rebutan. 1 dirham itu adalah 1/10-nya 1 dinar. Jadi kalau ada orang punya 1 dirham diambil diganti 1 dinar, enggak ada yang enggak mau. Tidak ada yang tidak mau. Lalu bagaimana jika yang diganti ini bukan hanya 1 dinar, tapi ribuan dinar? Ulufan minad dananir, beribu-ribu dinar. Ini perumpamaan orang yang tatkala ia dizalimi, diganggu oleh manusia, dia punya hak untuk membalas, dan itu nilainya seperti 1 dirham. Dicela balas mencela ibarat 1 dirham. Dipukul balas memukul ibarat dia punya hak 1 dirham. Tapi 1 dirham ini enggak dia ambil. Sudah, kamu ambil saja 1 dirhamnya. Nanti aku akan minta kepada Allah beribu-ribu dinar. Pahala yang disiapkan atas sabar dan pemaafan yang telah ia lakukan. Ya. Nah, kalau seperti ini siapa yang mau? Teorinya mungkin kita semua mau. Tapi prakteknya kita dicela, ya, balas mencela. Nah, berarti kita punya 1 dirham, ya harus balik 1 dirham. Apabila 1 dirham kita diambil, kita menuntut 1 dirham pula. Kita nggak ingin mendapatkan 1 atau bahkan beribu-ribu dinar. Karena ini akan diambil nanti di akhirat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Nah, sayangnya kita iman kepada akhirat ini kurang. Ini yang menjadi kunci. Kalau kita beriman kepada hari akhirat sehingga segala sesuatu kita ukur dengan kepentingan akhirat. 1 dirham dunia, 1000 dinar akhirat. Nah, kalau kita mikirnya seperti itu, insya Allah kita akan lebih memilih memaafkan dan bersabar. Ya, jadi intinya
Kalau kita memiliki hati yang jernih kepada saudara kita, kita akan lebih bisa menjadi pribadi yang penyabar. Fahina idin yafrahu bima mannallahu alaihi a'zama farhan ma yakun. Maka saat itulah ia akan bergembira dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, lebih dari bergembira apa yang ia dapatkan dengan menuntut balas. Intaha kalamu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Di sini berakhirlah penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang kita baca ta'liq, catatan ringkas dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Ai annahu idza afa wa ahsan, bahwasanya seorang hamba yang ia diganggu, yang ia terzalimi, apabila ia memaafkan dan berbuat baik, wa awrathahu dzalika min salamatil qalb, ini akan mewariskan dirinya memiliki hati yang bersih, li ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya, wa naqaihi minal ghisyi wa talabil intiqami wa iradati syarr, dan jernihnya hatinya dari kecurangan, menuntut balas dan ingin berbuat buruk. Wa hasala lahu min halawatil afwi ma yazidu ladzatahu wa manfaatahu ajilan wa ajilan 'ala al-manfaatil hasilati lahu bil intiqam. Maka ia pun akan meraih kelezatan ya dari memaafkan, manisnya rasa maaf, lebih banyak kelezatannya dan manfaatnya, baik disegerakan maupun ditunda, lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang ia dapatkan dari menuntut balas. Dan ini nafsu kalami Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, fa ba'dun nas, namun sebagian manusia, yantaqimu liyatashaffa, adapun sebagian manusia maka biasanya ia menuntut balas. Kalau ia diganggu, kalau ia dizalimi, biasanya ia menuntut balas liyatashaffa wa yartah, untuk mengobati sakit hatinya atau untuk kesenangan dan kepuasan. Karena diganggu dia sakit hati, nah untuk mengobati sakit hatinya dia balas. Ya. Karena ia telah dizalimi, maka untuk mengobati dan kesenangan hatinya, kepuasannya, dia membalas. Wa yadhunnu annahu bil intiqami yanalu rahah, dan ia menyangka dengan menuntut balas ia akan meraih ketentraman. Ya, bahasa Jawanya lego. Orang habis dicela, balas mencela, lego, plong hatinya. Ya, kalau bahasa Jawanya mari dipisui, misui balik, lego, puas. Kan begitu. Lakin al-qadhiyah, akan tetapi keadaan sebenarnya bil aks, sebenarnya terbalik. Kama bayyana rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ar-rahatu fil ahwi, ar-rahatu fil afwi, sebenarnya ketentraman itu didapatkan dengan memaafkan, bukan dengan menuntut balas. Ketenangan, ketentraman yang sesungguhnya itu justru dengan memaafkan, bukan dengan menuntut balas. Rahatul insani wa ladzatuhu fi hadzal bab, ketenangan manusia dan kelezatan, kenikmatan dirinya itu ada pada bab ini. Fil afwi, di dalam memaafkan. Wala yazidul aful abda illa izan, dan tidaklah seorang hamba menambah rasa maafnya kecuali akan semakin mulia. Dan orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, tenang jiwanya. Qad yatasawwarul insan, sebagian manusia memiliki gambaran annal afwa mudhallatun, bahwasanya memaafkan itu adalah sikap terhina, sikap yang hina, bentuk kerendahan. Ya. Dan ini kebanyakan manusia. Kamu habis dicela. Iya.
terus saya maafkan. Maka biasanya orang-orang mengatakan, kamu kok gila, dicela ya balas cela, dipukul ya balas pukul, berarti kamu telah dihinakan oleh dia, kan begitu ya. Kamu habis dipukul, iya, lalu saya maafkan, berarti kamu hina, rendah ya, diinjak-injak sama dia. Nah, biasanya kan kita seperti itu. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, sebagian manusia seperti itu keadaannya. Lakin al-afu la yaziduhu illa izan. Tetapi sebenarnya memaafkan itu justru akan semakin menambah kemuliaan dirinya. Warahatan wa farhan wa unsan. Semakin tenang, semakin gembira, dan semakin ramah. Kalau kita perhatikan, benarlah yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala. Orang kalau sudah muntab, lalu menzalimi kita, mencela kita, menghujat kita, lalu tidak kita balas satu patah kata pun, kita maafkan, kita sabar, kita abaikan, maka ketenangan itu ada pada diri kita, bukan pada dirinya, bukan pada diri orang yang mencela. Orang yang mencela, menghujat, biasanya dia butuh pelampiasan. Kalau kita balas, dia akan semakin aktif. Berarti apa? Tantangannya itu diladeni. Tapi kalau kita menahan diri, kita maafkan, kita stop, kita jauhi, maka yang tenang kita, yang susah dia. Mungkin dia akan berpikir bagaimana caranya untuk memancing kita membalas. Tapi orang yang sabar, orang yang melihat yaitu akhirat, tidak terpancing. Nah, sekarang yang tenang siapa? Yang merasakan kenikmatan dan kelezatan hidup siapa? Ya orang yang sabar. Bukan orang yang marah, bukan orang yang emosi. Nah, seperti itu keadaannya. Fayashhadu hadzal maqama li'annahu idza afa yartah. Maka lihatlah kedudukan semacam ini. Karena apabila ia memaafkan, ia akan merasa tenang. Wa yakunu sadruhu fi salamatin minal ghil. Dan dadanya akhirnya memiliki keselamatan. Hatinya memiliki keselamatan. Minal ghilli wal hiqdi wal hasadi. Dari rasa iri, kedengkian dan hasad. Ya'fu wa yatlubu ma indallah. Dia lebih memilih memaafkan dan mengharap apa yang ada di sisi Allah. Wa yurihu qalbahu, dan dia akan membuat tenang hatinya. Ya, dia akan berusaha untuk mendinginkan hatinya. Sabar, ini ujian. Ini hanya celaan dunia. Ini hanya gangguan di dunia. Saya ingin akan dapat balasannya nanti di akhirat. Hadzal babu maqamun azim. Bab ini adalah kedudukan yang sangat agung. Idza wuffiqal abdu li syuhudihi, apabila seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk menyaksikan kondisi ini, ya, memilih keselamatan hati atas saudara-saudara muslim yang lain, a'anahu bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala ala sabri ala adal khalq. Maka ini akan membantu dirinya dengan izin Allah untuk bersabar atas gangguan manusia. Ya. Jadi tips yang keempat, hendaknya kita menyaksikan dengan memaafkan, dengan bersabar dan berbuat baik, maka ini akan menjadikan hati kita jernih, menjadikan hati kita bersih, ya, terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah mengganggu kita. Taib. Sekarang kita masuk pada tips yang kelima. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-khamisu, yang kelima, an ya'lama annahu man taqama ahadun, hendaknya ia mengetahui
bahwasanya tidaklah seorang membalas li nafsihi untuk dirinya illa awrathahu dzalika dzullan, melainkan itu akan mewariskan pada dirinya kehinaan, yajiduhu fi nafsihi, yang ia jumpai pada dirinya. Jadi ini adalah kebalikan dari poin atau tips yang keempat. Tips yang keempat kita ulang, kalau orang itu mengetahui dengan memaafkan dan bersabar, ia akan mendapatkan kejernihan hati yang dengannya ia akan menjadi manusia yang mulia. Maka sebaliknya, orang yang menuntut balas dendam maka akan menjadikan hina. Orang yang menuntut balas dendam maka ini akan mewariskan pada dirinya kehinaan. Fa idza afa a'azzahullahu ta'ala, apabila ia memaafkan maka Allah akan muliakan dirinya. Wa hadza mimma akhbara bihi as-sadiqul masduq, dan ini di antara yang telah dikabarkan oleh as-sadiqul masduq. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia yang jujur lagi terpercaya. Haitsu yaqul, di mana beliau Rasulullah SAW bersabda, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, tidaklah Allah menambahkan seorang hamba dengan rasa maaf, dengan suka memaafkan, melainkan akan semakin mulia. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah, tidaklah seorang hamba diberikan karunia memiliki sifat pemaaf, melainkan Allah akan semakin menambahkan kemuliaan pada dirinya. Fal izzul hasilu lahu bil afwi, maka kemuliaan yang diraih dengan memaafkan, ahabbu ilaihi, lebih ia cintai, wa anfa'u lahu, dan lebih bermanfaat baginya, minal izzil hasil lahu bil intiqam, dengan kemuliaan yang diraih dengan cara menuntut balas. Ya, mungkin dengan menuntut balas ada sedikit kemuliaan yang ia, tapi ini perhatikan, kemuliaan yang semua. Ya, orang mencela kita lalu kita balas mencela dia di hadapan manusia, mungkin ada rasa lega. Apa lega itu bahasa Jawanya? Puas. Puas. Ini menampakkan eksistensinya di hadapan masyarakat kalau dia itu orang yang bisa membalas. Orang yang bisa membalas. Nah, mungkin di situ ada rasa mulia, menjaga harkat dan martabatnya. Tetapi ini tidak lebih baik dibandingkan dengan memaafkan. Kepuasan yang dia dapatkan, kehormatan yang ia rasakan dengan membalas jauh lebih rendah dibandingkan dengan kehormatan dan kemuliaan yang Allah berikan dengan memaafkan. Bagi penjelasannya, perhatikan kalam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Fa inna hadza izzun fi dzahiri, karena membalas lalu puas, ini adalah kemuliaan, kehormatan yang hanya dilihat secara zahir. Oh, dia bisa membalas, ternyata hebat. Ini hanya penampilan zahir. Wa huwa yurisu fil batini zullan, tetapi di dalam batinnya sebenarnya ia justru terhina. Zahirnya nampak terhormat, tapi dalam batinnya terhina. Kenapa? Terkait dengan tips yang keempat, karena orang itu balas berarti masih ada rasa sakit di dalam hatinya atas saudara muslim yang lain. Masih ada penyakit hati. Ya, masih belum selamat 100% hatinya. Mungkin bukan penyakit hati ya, tapi mungkin hatinya belum 100% bersih. Tapi kalau memaafkan, maka ini apa? Jelas memiliki hati yang jernih. Jadi
Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, manfaat yang diraih dengan membalas itu kemuliaannya hanya pada zahir saja, batinnya hina. Wal afu, sedangkan memaafkan, tidak membalas, bersabar, zulun fil batin, adalah kehinaan di dalam batin, tapi seakan-akan saja. Sebagaimana nanti akan diterangkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kayaknya kita ini terhina. Wong dipukul nggak balas mukul, dicela nggak balas mencela, dihina tidak balas menghina, dituduh tidak balas menuduh. Seakan-akan secara zahir dia terhina. Ya. 6. Wa huwa yurithul izza batinan wa zahiran. Akan tetapi ini justru akan menghantarkan, mewariskan kemuliaan secara batin maupun secara zahir. Jadi kalau kita membalas secara zahir, kita mulia, secara batin kita terhina. Tapi kalau kita maafkan secara batin, kayaknya kita terhina, tapi secara zahir dan batin maka mulia. Intaha kalamu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Inilah akhir dari penjelasan Syekhul Islam Taimiyah pada tips yang keempat. Sekarang kita baca ta'liq dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Wa hadza kalamun 'azimun jiddan. Maka ini adalah ucapan yang sangat agung sekali. Dzakarahu rahimahullahu taala, yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah, tafsiran li hadzal hadis, sebagai penjelas dari hadis ini. Apa itu? Ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba memiliki sifat pemaaf kecuali Allah akan semakin menambahkan kemuliaan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa minal umuri allati tu'inul 'abda 'ala as-sabri 'ala al-adza, maka di antara perkara yang bisa membantu manusia untuk bersabar atas gangguan manusia yang lain, an ya'lama annahu man taqama ahadun qattun li nafsihi illa awrathahu dzalika zullan yajiduhu fi nafsihi. Itu hendaknya ia mengetahui bahwa tidaklah orang yang menuntut balas atas dirinya melainkan akan diwariskan pada dirinya kehinaan yang ia dapatkan di dalam dirinya. Wa idza afa azzahullahu bima hasala minhu min afwin. Akan tetapi kalau ia memaafkan, Allah akan memberikan kemuliaan pada dirinya dari sifat maaf yang ia dapatkan atau yang ia wujudkan. Wa man yata'ammalu waqi'an nas al-amali, dan siapa yang mencermati realitas manusia dalam amalan muamalah perilaku mereka, fi hadzal amri, dalam perkara ini, yajidu, maka akan menjumpai, anna aktsaral khalq, bahwasanya kebanyakan manusia, yadhunnu, mengira, annal izza, bahwasanya kemuliaan, innama huwa bi akhdhi tsa'ri bil intiqam, itu bisa didapatkan dengan pembalasan dendam. Wa anna adamal akhdhi bis tsa'ri minadz-dzul, adapun tidak membalas dendam ini termasuk kehinaan nyata. Ya, coba tanya, survei kepada kebanyakan orang. Kalau ada yang diganggu, kira-kira apa reaksinya? Balas ganggu. Ya, kalau ada yang dizalimi, dilukai, apa reaksinya? Ya balas. Nah, ini kebanyakan manusia seperti itu. Dan ini dianggap sebagai suatu kehormatan. Orang kalau enggak membalas berarti dia itu orang yang hina, orang yang ridho untuk direndahkan, diinjak-injak. Tapi kalau membalas, dia mampu merespon gangguan yang diarahkan kepada dirinya, maka ini terlihat hebat. Berarti orang yang tidak diinjak-injak, orang yang bisa membalas, orang yang bisa mengalahkan orang lain. Tapi kalau memaafkan, sabar, ya berarti orang hina, ya tidak mampu membalas. Semakin mampu membalas, bahkan semakin bisa membalas dengan yang lebih
menurut kebanyakan orang semakin terhormat. Nyata ini. Naam, kaifa yaf'alu kada wa kada wa la antaqimu minhu hadza zullun. Ya, kata sebagian manusia, bagaimana dia perlakukan saya seperti ini lalu aku enggak membalas? Nah, ini adalah kehinaan. Ini adalah penghinaan kepada saya. Kan gitu kita sering jumpai ungkapan manusia. Dia telah memperlakukan saya seperti ini. Bagaimana saya tidak membalasnya? Saya diinjak-injak, saya dihinakan, saya direndahkan, enggak mau saya. Nah, seperti itulah keadaan kebanyakan manusia. Fa'aktsarul khalqi yadhunnu anna al-'izza fil akhdhi bis-sa'ri wal-intiqami lin-nafs. Kebanyakan manusia mengira bahwasanya kemuliaan, kehormatan itu didapat dengan penuntutan balas dendam sebagai penghormatan, sebagai bentuk menjaga kehormatan dirinya. Karena merasa dirinya terhormat, kalau dilecehkan, dihina harus membalas. Nah, ini kebanyakan manusia. Bainamal izzul hakiki, padahal kemuliaan, kehormatan yang hakiki fil afwi itu ada pada sifat pemaaf. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzah." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf kecuali semakin mulia. Contohnya Rasulullah SAW. Kalau urusan pribadi beliau dihinakan, direndahkan, diremehkan, beliau secara pribadi personal tidak pernah menuntut balas. Ya, beliau dicela berulang-ulang, baik oleh orang-orang kafir Quraisy maupun oleh sebagian oknum kaum muslimin yang tidak tahu. Ya, dan ini kita akan melihat di dalam kisah-kisah Rasulullah SAW betapa tawaduknya beliau. Gak pernah beliau membalas. Beliau dibentak pernah, ya, tapi beliau tidak pernah membalas hal tersebut. Apa yang terjadi? Beliau semakin mulia dan terhormat. Wanzur hadzal bayan al-jamila min Syekhul Islami. Lihatlah penjelasan yang indah ini dari Syekhul Islam, haitsu yaqul, di mana beliau berkata, al-izzul hasilu lahu bil afwi ahabbu ilaihi wa anfa'u min al-izzil hasili lahu bil intiqam. Kemuliaan yang diraih dengan memaafkan lebih ia cintai dan lebih bermanfaat baginya dibandingkan kemuliaan yang diraih dengan penuntutan balas. Fa inna hadza izzun fi zahir, karena sesungguhnya ini adalah izzun, kemuliaan di zahir, pada zahirnya. Ay al-intiqam izzun fi zahir, bahwasanya menuntut balas itu kayaknya terlihat secara zahir adalah kemuliaan, kehormatan. Ya, oh hebat dia bisa membalas, dia bisa merespon, dia bisa yaitu menuntut pembalasan haknya atas kehinaan, atas ketuduhan, atas celaan, atas cacian yang ia terima. Hebat dia. Jadi secara zahir nampaknya terhormat, mulia. Wa huwa yurisu fil batini dzullan, padahal sebenarnya ini mewariskan di dalam batinnya kehinaan. Secara zahir nampaknya terhormat, tetapi secara batin sebenarnya ia sedang hina. Ya, wal afwu dzullun, sedangkan memaafkan itu adalah bentuk kehinaan fil batin, di dalam batin. Yudhannu fi man afa anna hadzal, orang mengira kalau memaafkan itu bentuk kehinaan. Ya, perkiraan manusia. Wa huwa fil haqiqat, padahal secara hakikat yurithul izzata batinan wa zahiran. Secara hakikat padahal dengan memaafkan itu akan mewariskan kepada dirinya izzah, kemuliaan, batinan wa zahiran, secara batin maupun zahir. Ya. Nah, ini akhir dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Jadi, ma'asyarul muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Intinya di sini kita ingin kemuliaan yang mana? Yang zahir dan batin atau yang zahir saja? Kalau yang zahir saja silakan Anda membalas cacian, celaan, hinaan, balas. Anda hanya mendapatkan
al-izzah fil zahir. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan izzah fil zahir wal batin, maafkan, sabar. Ya. Dan Allah akan semakin menambah kemuliaan itu nanti di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.